Ya lor, selesai sudah kita arit ya. Jadi akan kita perlihatkan ini dia bentuk rumputnya. Sampai ke tembok yang di sana. Ya, untuk pertumbuhannya bisa dilihat ya berapa tadi rimbunnya. Jadi sekarang ini telah kita apakan? Ini dia barisannya. Dari sini sampai ke ujung sana. Jadi bisa dilihat ya lor bagaimana perkembangan dari rumput odot itu, seperti apa pelebarannya. Jadi ini akan kita perlihatkan sekarang ini bentuk rumputnya bagaimana. Ya, kita perlihatkan yang lebih dekat seperti ini. Ya lor, inilah dia bibit odot gondrong yang kita tanam pinggir rumah ya. Bisa dilihat ini dia setelah 3 hari setelah kita arit itu, inilah dia bentuknya sekarang. Jadi akan kita buatkan juga video pertumbuhan dari rumput odot ini. Inilah dia bentuknya. Ya lor, yang dulu-dulu lihat kali ini usianya baru 3 hari setelah kita arit. Bisa dilihat ya bagaimana tunas-tunasnya yang baru tumbuh. Inilah dia bentuknya. Jadi akan kita perlihatkan nanti sampai umur 2 minggu saja itu sudah cukup. Jadi ini dari awal kita tanam ya, bisa diperkirakan sendiri ya nanti dapat banyaknya. Atau yang kita contohkan kali ini adalah bentuk rumputnya. Hasilnya itu bisa dijamin lah bagaimana banyaknya yang kita dapat. Mungkin paling tidaknya selahan sebesar ini atau yang panjang bentuknya begini, itu pakan 1 hari untuk 1 ekor sapi. Kalau kambing itu banyak keraguan karena konsumsinya kita beri itu 15 sampai 20 batang odot per hari. Karena untuk kambing kita memiliki banyak hijauan lainnya. Jadi ini dia usianya yang 3 hari setelah arit ya. Saya dilihat tunas-tunas mudanya. Kita bandingkan juga langsung dengan yang ini yang sudah usianya sudah 1 minggu. Bisa dilihat ya lor bentuk kerapatannya. Itu yang kita arit yang pinggir rumah, kita beri nama odot hias. Bisa dilihat bagaimana bentuk pertumbuhannya. Ya, belum lagi nanti yang di sini usianya 1 minggu, bisa dilihat nanti ya lor. Kita kasih juga kelanjutannya di video berikutnya. Bisa dilihat ya, kita nanam, cara tanam kita itu 1 baris isi 7. Kita kasih 7 baris, 7 batang stek itu kita susun begini. Pokoknya memanjang ya. Misalnya kita mulai dari sini dulu sampai ke ujung sana. Memang boros di bibit, tapi kita telah 2 kali menjual bibit di sini. Dari rumput odot yang kita tanam ini ya, itu baru ke arit yang kedua kali. Arit pertama usianya 2 bulan lebih, dan kemarin pun usianya hampir juga 2 bulanan, sekitar 50 harian, pas 50 hari. Jadi kita hitung teorinya seperti ini, tiap bulan kita panen lagi. Kecuali kita menstokkan ini untuk bibit, memang kita panennya paling telat karena kita panennya sistem rolling ya. Habis dari sini pindah lagi ke lahan yang panjang. Begitulah seterusnya. Kalau ada yang ingin pemesan bibit, kita
mulai dari sekarang stokkan untuk bibit. Mana yang pertumbuhan odotnya paling bagus, disitulah nanti kita panen paling akhir dan juga dapat bibit. Paling singkat itu 30 cm, 30 sampai hampir ada yang 50 cm lor. Berapalah itu, paling tidaknya dari bibit yang ini sampai ke sana kita dapat 1 karung. Per karung itu saya jual 150.000. Itu sudah banyak kelebihannya dibandingkan yang harganya per ikat, karena saya sistemnya berbagi saja. Adapun yang ingin kirim, karena kita masih susah untuk pengiriman ya, yang jauh-jauh, kita mainnya yang lokal saja dulu lor. Sesumbar bisalah, tapi kalau untuk luar Sumbar masih keraguan kita, soalnya belum ada jasa pengantaran kita. Kita lanjutkan lagi nanti di usia yang 1 mingguan ya lor. Inilah dia dulu usia 3 hari ya lor. Kali ini kita perlihatkan lagi usia rumput odot kita yang pinggir rumah, itu sudah 1 minggu. Bisa dilihat sampai ke ujung sana. Jadi inilah dia yang kita tanam pinggir rumah itu. Setelah 1 minggu kita arit. Bisa dilihat ya, kemarin ini ngasih THR kita karena kita menjual rumput odot ke peternak lokal. Mungkin sudah ditanamnya sekarang. Jadi kita perlihatkan, ini dia ya rumputnya yang kita perlihatkan setiap sebelumnya yang 3 hari dan yang sekarang usianya 1 minggu. Bisa dilihat ini cara tanamnya, 1 baris isi 7, bisa dilihat di video kita sebelumnya. Jadi kali ini kita perlihatkan yang di usia 1 minggu. Bagaimana kerapatannya bisa ditengok ya. Jadi inilah dia 1 baris kita yang kita tanam pinggir rumah. Ini dia rumahnya, masih belum pindah. Jadi keunggulan dari yang kita tanam ini memang boros di bibit tapi hemat di waktu lah istilahnya ya. Ruginya kita di bibit pertama itu nanti akan tergantikan ketika panen yang pertama. Karena panen pertama kita arit di usia 2 bulan, jadi kita sudah bisa paling tidaknya ngambil bibit lebih dari 1 jengkal ini lor. Jadi sekarang ini sudah untung-untung atau labanya saja lagi. Jadi ini pokoknya nanti tiap bulan kita panen-panen bahagia saja lagi. Jadi jangan takut, tidak apa ya, kalau nanam rumput odot itu yang saya beritahu itu caranya nyeleneh lah istilahnya, pemborosan bibit atau apa. Namun ini hematnya di waktu, karena kita usaha ini pasti yang paling berharga itu waktu, bukan modal kita. Nanti takutnya kita rugi, dan yang paling disiakan itu adalah waktu kita yang terbuang untuk menggeluti usaha itu. Jadi inilah dia cara efektif untuk peternak sapi dan kambing ya. Untuk ternak-ternak lainnya juga bisa, karena ini cara tanamnya akan kita perlihatkan sampai umur 3 minggu ya. Mohon bersabar ya lor, kita akan lihatkan lagi nanti di usia 2 minggu lagi ya lor. Kali ini kita perlihatkan lagi, ini dia usianya yang sudah 2 mingguan. Ini sekarang rumput odotnya sudah usia 2 minggu, bisa dilihat ya bagaimana perkembangannya setiap pertumbuhannya dari usia baru arit 3 hari, 1 minggu dan 2 minggu. Jadi memang agak memakan waktu yang cukup lama juga kita membuat konten yang khusus yang ini ya. Bisa dilihat ya lor bagaimana bentuknya sekarang. Ini bagian yang juga paling rawan, paling tidaknya seperti yang di pinggir kolam sana itu sudah mulai dihajar-hajar tikus. Rata-rata di umur segitu ya, kebanyakan di tempat saya sekarang wabah tikusnya lagi banyak-banyaknya.
Ya, namun karena rumput odot ini kita pelihara dengan cukup baik dengan perawatannya yang dibilang sederhana, cukup menjaga supaya bersih ya dari rumput-rumput liar di sekelilingnya. Jadi kita perlihatkan seperti ini karena cuaca juga musim kemarau yang sangat ekstrim sekarang. Bagi yang ingin menyiram rumput odotnya bisa disiram. Paling tidaknya penyiraman 1 kali 3 hari atau 5 hari juga bisa, atau paling lambat itu 1 kali seminggu. Kalau di tempat saya jarang saya siram karena ini air embun yang ada di daun rumput odot ini jatuhnya akan ke pangkal dari rumput odot. Jadi dia istilahnya rumput odot ini mandiri lah, bisa cari sumber airnya sendiri. Jangan ragu lur, kalau ingin bagusnya kita siram juga bagus, kalau tidak masalah nampaknya, tergantung daerah kita. Ya, bisa kita perlihatkan karena cuaca kemarau ini bercak-bercak daunnya juga mulai tumbuh. Ini kata orang kekurangan urea atau apapun, namun ini tidak ada masalahnya. Ya, jadi kita perlihatkan ini yang di sana pun juga sudah mulai rimbun ya lor. Jika dibandingkan dari yang pertama, kita perlihatkan ini lagi. Jadi bisa dilihat juga rumput odot hias kita yang seperti ini ya, karena cuaca sangat terik sekarang. Bisa dilihat ya lor, bagaimana ini hari masih jam setengah 9 pagi namun sudah terasa seperti jam 12 siang. Jadi rumput odot kita kali ini aman, tidak diserang hama tikus atau apapun. Ya, selanjutnya akan kita perlihatkan lagi rumput odot kita. Namun ini cukup sampai usia 2 minggu ya lor. Kalau kelamaan nanti mungkin nanti kita perlihatkan pas aritnya saja lagi. Bisa dilihat ya kerimbunan dari rumput odot kita, bisa kita perlihatkan juga sekalian lor. Rumput odot usahakan seumuran ini tidak ada yang menimpa ya lor. Bagi yang nanamnya di antara pohon kelapa atau apapun, usahakan jangan tertimpa ya. Kalau seperti ini tertimpa, ini langsung mati nampaknya lor. Patahnya itu langsung tidak mau tumbuh lagi. Cara perbaikannya ketika arit saja kita arit ratakan lagi. Ya lor, sekian, terima kasih telah menemani pertumbuhan bibit odot gondrong kita yang kita tanam pinggir rumah. Ini dia, rumah pun jadi hijau, meskipun kita tinggal di daerah perkampungan yang sudah hijau-hijau juga, namun daya tariknya ini, seninya ada dari rumput odot ini karena kita nanamnya dalam bentuk barisan. Ya, bagi yang telah melakukan penanaman sistem satu baris isi 7, bagaimana cara tanamnya bisa dilihat video kita sebelum-sebelumnya. Ya lor, sekian, terima kasih.